Bagus, karena kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin akan terasa sedikit kurang nyaman, namun akan saya lakukan seprofesional mungkin. Apakah Bapak Agus bersedia? Bersedia, Bu Dokter. Bapak silakan berbaring. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan saya dengan sabun dan air sesuai dengan 7 tahap yang diterapkan oleh WHO dan juga mengeringkan tangan saya. Selanjutnya, pengukuran tekanan vena jugularis yang dimulai dengan memposisikan pasien dalam posisi yang nyaman, menggunakan bantal dan angkat kepala pasien sekitar 30 derajat, lalu juga menginstruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri. Selanjutnya, memeriksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal dan kemudian menemukan pulsasi vena jugularis internal dan juga mengidentifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Selanjutnya, menggunakan penggaris panjang horizontal yang menyilang tegak lurus dengan penggaris segitiga untuk menghitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum yang akan diperoleh jarak yang merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Pemeriksaan pulsasi karotis dimulai dengan inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis, yaitu dengan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pada arteri karotis kanan, dan juga untuk memeriksa karotis kiri gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan, dan juga tingkatkan tekanan sampai pulsasi dan kontur arteri karotisnya maksimal. Lalu saat palpasi dapat mendeteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Selanjutnya, mendengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma dari stetoskop pada bagian arteri karotis dan menginstruksikan pasien untuk menahan nafas. Selanjutnya, untuk pemeriksaan arteri brachialis dimulai dengan merilekskan lengan pasien dengan mengekstensikan dan telapak tangan menghadap ke atas, lalu mengfleksikan siku untuk mendapatkan relaksasi otot, serta meletakkan tangan saya di bawah siku pasien, lalu menggunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan pulsasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan toraks, yaitu pemeriksaan titik impuls maksimum. Pertama, inspeksi dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang baik, lalu menentukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine, yaitu umumnya titik impuls maksimal dapat ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Selanjutnya, untuk palpasi dilakukan dengan menekan pangkat telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Selanjutnya, untuk pemeriksaan titik impuls maksimum pada area ventrikel kiri dimulai dengan menentukan titik impuls maksimum pada posisi pasien terlentang, dan apabila gagal maka memposisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri dan menginstruksikan pasien untuk membuang napas secara penuh dan menahan napas beberapa saat. Selanjutnya, untuk pemeriksaan titik impuls maksimum pada area ventrikel kanan dimulai dengan memposisikan pasien pada posisi terlentang dengan ketinggian 30 derajat, lalu melokasikan ujung jari pada sela iga 3, 4, dan 5 dan juga menginstruksikan pasien untuk mengembuskan napas dan kemudian menahan napas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Selanjutnya dilakukan perkusi, yaitu untuk menentukan batas kiri jantung. Perkusi dimulai dari bagian lateral kiri menuju ke bagian medial. Selanjutnya, untuk batas kanan jantung terdapat pada linea sternalis kanan. Lalu untuk batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4 umumnya bunyi jantung dapat didengar pada posisi telentang. Untuk area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Untuk area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Untuk area katup trikuspid berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan processus xiphoideus. Lalu untuk area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Selanjutnya, untuk pemeriksaan ekstremitas, yaitu tes untuk edema dengan menekan jari pada area dependen seperti tulang kering pada pasien sekitar 2-3 detik. Baik Pak
Pak Agus, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Terima kasih ya Pak Agus atas kerjasamanya. Ya, sama-sama Bu.